Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu CGP, Pak Agus Lakaya, Pak Audoni, khususnya Pak Cito. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semoga lebih diberkati. Yang saya paling senior Pak Ram, Pak. Dan selamat pagi Pak Ram. Ini ngomong kanca-kanca. Tuturi ini karena beliau sekarang harus mendorong dari belakang teman-teman yang masih muda ini, anak-anak semuanya yang ada di sini. Tidak lupa selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya berada di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi. Diseminasi itu menularkan ke teman yang lain budaya baik, budaya positif. Ini tidak hanya untuk siswa, tetapi adalah untuk Bapak Ibu guru yang lain. Satu sisi Bapak Ibu ini tidak ngajari yang sudah lebih senior Pak Agus, Pak Agus ini enggak, terus Pokemon. Ada Pak Kanto, ada Pak Toto, ada Pak Supri, Pak Putut, Pak Kanto senang. Pak Kanto itu macam senang. Nah ini beliau-beliau yang senior, saya harapkan nanti mendorong kegurian saya ini, ngomong teman-teman yang masih muda-muda ini. Ada Pak Setianto, Pak Ari, ini Pak Ari, Bita, Bu Arini, Pak Kondo itu kan belum ada sih, Pak Wawan, untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Jadi nanti ngomong niku arep mlaku niku ayo. Ini mohon Pak Kanto atau Pak Butut nanti sambil kita ngomong teman-teman yang lebih baik lagi. Prinsip kita adalah untuk anak-anak SMA di luar. Mungkin ya bisa untuk rong lembar kertas nih, ketikan ngambiran nih, pensiun ya wis pensiun, yang pensiun. Saya juga sama, nanti kalau sudah ada petikan lembar itu sampai lampirannya itu digeser nanti ya sudah melakukannya sesuai dengan apa yang ada di situ. Tapi selama kita berada di tempat ini, mari kita lakukan yang terbaik untuk. Selanjutnya mungkin saya tidak bisa menemani nek satu guru 1 jam ke 4 jam. Hingga nek dihitung mulai jam 9 berarti 10. Mulai jam 10, jam 11, jam 12 istirahat, nanti mulai lagi jam 1, jam 2. Lalu jadi tetap suwe. Ini kegiatan ini semuanya adalah untuk pengembangan teman-teman CGP yang sekarang sedang berjalan. Kemudian berikutnya nanti Pak Setianto, Pak Ari, Bita, Bu Arini, dan Pak Kontoi, sisanya mengajar praktek. Oke. Itu berarti lagi 42. 32 Pak. Lagi 32. Karena untuk jadi CGP usia maksimal 50. Oke, untuk masih muda bukan apa-apa. Proyeksinya pokoknya kita berubah jadi lebih baik. Berikutnya, jangan pernah berpikir besok menterinya ganti, CGP gak bakalan jadi kepala sekolah. Enggak apa-apa, biarkan saja. Nanti akan ada regulasi yang baru. Jadi regulasi-regulasi itu tidak akan berhenti, tetapi akan digunakan dengan regulasi yang baru. Pada saat dulu UKG, uji kompetensi guru itu tidak ada informasi mau digunakan untuk apa. Tetapi di tahun-tahun berikutnya, pada saat UKG itu nilainya sudah lebih dari 80, tidak perlu ujian
nasional pada saat PPG, pada saat PLPG, PLPG kita pindah. Kita pindah ini nilainya 92. 95 Pak. 95 atau 92? Kalian kan 92. 91,8. Nilainya 92. Saya 92 kita pindah. Jadi itu tidak perlu ujian nasional pada saat PLPG, dan itu akan berjalan terus sampai sekarang. Mohon maaf Bapak Ibu yang belum EPG itu karena nilai UKG-nya masih di bawah passing grade. Di atas passing grade pun nek kalah karo koncone ya antrine keri. Ini juga sama. Paling tidak nanti teman-teman sudah mulai punya sertifikat yang sudah lulus. Pak Joko punya ini P3K. Ini Pak Agus, Pak Ronggoni, ini PNS Pak. Ini antrinya biasanya lebih cepat. Kemudian yang keluarnya sudah 3T. Itu antrinya lebih cepat. P3K sampai saat ini belum ada regulasinya. Besok ini Mas Dito ini kepala sekolah tidak harus gulungannya piro kan? Karena gulungannya di Songo, besok mencari rolasan. Ini belum ada regulasinya pada saat untuk pengangkatan kegiatan yang lain. Termasuk jabung pengawas yang bisa masuk di uji kompetensi pengawas itu kemarin yang S2-nya sudah masuk, golongannya minimal 3C, kemudian pendidikannya sudah S2. Kalaupun sudah 3C atau 3D tapi yang masuk di Simpak, yang masuk di Dapodik itu S1 tidak bisa penggunaan gelar, maka nggak dipanggil untuk ujian jabatan fungsional. Jadi Pak Romdoni sudah S2, Pak Agus S2, Bu Kusna belum. S3 Pak. Masa S3? Sampai kan 3 kali. Oh, sampai 3 kali. 3 kali. Terus Mas Dito orang S2. Bapak nanti lanjut S3 karena kemarin saya disinggung Pak Kasabdin. Saya ambil dewi Pak Tekno. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah yang lain S1 dan S2 itu mendorong temannya, mendorong siswanya untuk sampai S1 S2, berarti Pak Tekno harus mendorong temannya atau siswanya harus sampai S3. Tak salah pun Pak, sudah ada, belum lulus. Kita lulus Hendi itu sudah masuk ke proses S3. Ini kemudian Pak Kanto, Pak Kanto, dan beliau sudah dimomong dengan baik. Sekarang dosen di Politeknik Morowali, Sulawesi Tenggara. Ini kita tidak perlu meri, ya sudah. Kalau anak-anak kita sudah melangkah di sana, jadi lebih baik. Kita harus bangga pada anak-anak. Itu Bapak Ibu, nanti selamat diseminasi intinya praktek-praktek budaya positif dari apa yang didapat dari CGP nanti akan ditularkan ke Bapak Ibu guru yang lain dan sampai ke anak-anak. Prinsipnya pada saat Bapak Ibu guru hebat, maka anak-anaknya akan lebih hebat lagi. Tapi pada saat Bapak Ibu guru diam, anaknya tidak akan terkendali. Ini yang kalau kita sampaikan, monggo nanti saya tidak bisa mengalami sampai selesai acara dilaksanakan dan langkah tidak ada ulangi. Terima kasih. Mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah ataupun Bapak Wakil Kepala Sekolah yang bisa menghadiri undangan kami, yaitu untuk diseminasi tentang budaya positif dari materi apa yang sudah kami dapatkan selama mengikuti CGP Angkatan 9. Pertama-tama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita pada kepada Allah SWT bahwasanya kita masih diberi kesempatan pada pagi hingga siang hari ini
dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah, kami mohon izin untuk minta waktu sebentar untuk menyampaikan apa itu tentang diseminasi dari pembelajaran yang sudah kami dapatkan di modul 1-4. Jadi mulai dari modul 1-1 hingga modul 1-4. Jadi kami selama mengikuti pendidikan CGP ini secara online, jadi ada beberapa materi yang dari modul 1 itu ada modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4. Nah, pada waktu ini, saat ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata budaya positif, di mana itu adalah materi dari modul 1 dan 4. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dan teman-teman bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Itu sebagai definisi awal tentang apa itu budaya positif. Oke, selanjutnya. Kemudian yang termasuk budaya positif, yang pertama adalah konsep disiplin positif, kemudian pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yang ketiga adalah keyakinan kelas, yang keempat adalah 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana nanti itu akan kita sampaikan di slide berikutnya. Kemudian tujuan dari budaya positif di sekolah adalah untuk membangun budaya positif di sekolah, yaitu dengan menumbuhkan karakter anak. Jadi kita mulai dari membangun karakter anak untuk menjadi budaya positif di sekolah. Kemudian ada pun beberapa contoh budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah gerakan literasi sekolah atau gerakan literasi di lingkungan sekolah. Jadi kita dorong anak-anak untuk gemar membaca dimanapun berada. Tidak harus di perpustakaan, mungkin di luar kelas, di lingkungan sekolah itu boleh kita budayakan anak-anak untuk melakukan literasi atau membaca. Membaca tidak harus dari buku, apalagi zaman sekarang sudah ada internet. Kita cari googling, di situ kita mau menambah pengalaman ilmu apa, di situ ada semuanya. Selanjutnya yang kedua adalah kegiatan ekstra kurikuler. Dan yang ketiga adalah kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses pembelajaran. Nah, ini yang paling sering. Jadi setiap awal masuk kelas, kemudian selesai kegiatan pembelajaran, kita budayakan budaya yang positif. Kalau di sekolah kita sudah alhamdulillah sudah melakukan itu semuanya, yaitu ketika awal masuk sudah berjajar ataupun berbaris di depan kelas, kemudian berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan berdoa, baru berdiri dan masuk kelas satu per satu. Kemudian ketika di akhir pembelajaran, di sekolah kita juga sudah menerapkan yaitu budaya positif, antara lain adalah berdoa dan kemudian membersihkan kelas. Itu adalah salah satu bentuk dari budaya positif yang sudah kita jalankan selama ini. Dan kebetulan dalam materi CGP itu juga ditekankan. Kemudian yang keempat adalah membiasakan perilaku yang bersifat spontan. Bersifat spontan, misalkan itu kita biasakan untuk hal-hal yang positif. Ketika kita sudah sering melakukan hal positif, apapun yang terjadi ketika situasi itu spontanitas, tentunya budaya itu akan melekat dalam diri kita. Dan yang kelima adalah menetapkan tata tertib sekolah. Itu adalah salah satu budaya positif di sekolah. Dan peran guru penggerak di sini adalah kita harus bisa menggerakkan dari warga sekolah untuk menuju budaya positif yang sudah kami jabarkan tadi, sehingga dalam sekolah itu diharapkan memang betul-betul menerapkan budaya positif di sekolah. Lanjut. Kemudian apa itu konsep budaya positif yang berpihak pada murid? Nah, ini yang harus kita tekankan, yaitu budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau suatu keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab.
Selanjutnya, kemudian cara membangun budaya sekolah yang positif. Yang pertama adalah guru mengontrol aktivitas peserta didik, kemudian membuat kesepakatan kelas, menerapkan budaya disiplin yang positif. Selanjutnya, kita akan menerapkan budaya positif. Nah, ini tadi salah satu contoh budaya positif yang merupakan suatu perwujudan nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini salah satu contoh potret ketika kita mau masuk kelas di awal pelajaran, dan biasanya itu terjadi di pagi hari. Setiap siswa yang sebelum masuk sudah saya sampaikan tadi berbaris di depan kelas, kemudian berdoa, ya, kemudian masuk kelas secara satu persatu bergantian. Selanjutnya, apa itu budaya positif dalam kelas? Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik. Jadi kita, Bapak Ibu Guru, dituntut harus memberikan contoh kepada peserta didik kita, menerapkan budaya-budaya yang baik. Diharapkan nanti anak-anak itu juga bisa meniru perilaku budaya baik yang kita laksanakan. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam budaya positif? Nah, di situ adalah disebutkan perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian yang berikutnya konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk membuat keyakinan kelas, tentunya kita dalam memberikan pembelajaran, ada baiknya dari kita, Bapak Ibu Guru semuanya, membuat suatu kesepakatan kelas, sehingga nanti ketika pembelajaran berlangsung, diharapkan alurnya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki bersama-sama dalam satu kelas tersebut. Jadi Bapak Ibu dari mulai sekarang bisa mulai membuat suatu kesepakatan kelas dengan siswa didiknya, apa yang akan kita lakukan ke depan. Jadi anak-anak juga merasa nyaman, merasa senang, tidak merasa tertekan. Itulah harapan dari suatu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas tersebut adalah disepakati bersama antara guru dan siswa. Itu nanti akan kita tuangkan dalam sebuah tulisan, kemudian anak-anak nanti seperti menandatangani suatu kesepakatan kelas, dan nanti ketika ada siswa yang melanggar kesepakatan, nanti Bapak Ibu Guru lebih mudah untuk mengembalikan anak tersebut ke rule-nya sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuatnya. Ini lanjut. Nah, untuk menyusun langkah-langkah keyakinan kelas, ini ada beberapa contoh, mungkin hanya contoh sederhana. Yang pertama adalah menanyakan pada murid apa pendapat murid tentang masalah dan harapan dari kelas tersebut. Kita tanyakan dulu, kelas kita mau dibuat seperti apa, menuju seperti apa. Kemudian selanjutnya eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Yang ketiga adalah mengambil kesimpulan dari ide murid tersebut. Dan yang keempat, kita ubah ide menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi ketika anak-anak punya gagasan, punya ide, nanti kita tinggal menuangkannya saja dalam sebuah tulisan. Nanti kita tawarkan lagi kepada anak-anak. Ketika sudah disepakati, itulah menjadi sebuah keyakinan kelas bersama. Dan keyakinan kelas yang positif antara lain adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah salah satu keyakinan kelas yang nanti kita arahnya untuk membentuk karakter anak-anak menjadi positif. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menjelaskan tentang apa itu segitiga restitusi. Jadi ketika kita menangani suatu masalah, anak tentunya pasti banyak menemui masalah karena siswa itu merupakan suatu individu yang unik dan mempunyai karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga setiap guru tentunya pasti akan menemukan beberapa hal yang menjadikan suatu masalah. Nah, dalam TGP itu dikenalkan sebuah teori segitiga restitusi.
Nah, apa itu segitiga restitusi? Untuk definisinya adalah merupakan suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid, yaitu memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Jadi dari sini segitiga restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki dirinya setelah berbuat kesalahan. Dan selanjutnya segitiga restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kita harus paham, jadi di situ kita tidak menebus suatu kesalahan, tapi hanya untuk membantu menyadarkan siswa agar mereka tahu bahwa yang dilakukan itu adalah salah atau menyimpang dari keyakinan kelas yang telah disepakati. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the mistake. Selanjutnya menanyakan keyakinan, seek the belief. Nah, untuk penjelasannya dalam diagram ada sebuah segitiga seperti itu. Perlu kami jelaskan secara singkat di sini. Segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Caranya apa? Ketika ada anak berbuat kesalahan, kita cukup menggunakan bahasa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Harapannya apa? Supaya anak itu merasa stabil emosionalnya. Jadi bukan mereka satu-satunya, tapi mereka merasa oh ternyata melakukan hal seperti itu memang wajar. Jadi untuk kita mengontrol emosional dari anak. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu juga salah satu kalimat untuk menstabilkan psikologis anak. Kemudian yang validasi, yaitu adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, itu untuk memvalidasi biar anak itu menggali, memancing kreativitas anak. Adakah cara yang lain selain yang ia lakukan itu? Itu namanya untuk memvalidasi. Dan kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Itu juga salah satu pertanyaan untuk anak agar kita dapat memvalidasi anak yang dilakukan tersebut adalah menyimpang dari keyakinan yang telah disepakati. Kemudian apa tujuan dasar dari segitiga restitusi? Yang pertama adalah tadi menstabilkan identitas, yaitu kita menjadikan anak akan lebih mampu emosinya terkendali. Nah, jadi kita mengendalikan emosinya anak biar tidak membabi buta, mereka tidak merasa bersalah. Terus begitu kita harus stabilkan emosi anak, yaitu dengan menstabilkan identitas tadi. Dengan tujuan awal yaitu menenangkan hati agar anak tidak terus berfokus pada kesalahannya. Jadi ketika sudah stabil, mereka anak-anak akan bisa untuk diajak ngobrol. Selanjutnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Itu melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa. Jadi kita menggali anak, kita validasi apa yang ia lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum. Nah, itu namanya kita memvalidasi. Sebelumnya belum. Pendekatan ini memiliki tujuan yang mendalam dan berdampak positif pada interaksi guru, siswa, serta lingkungan belajar yang baik. Jadi kita validasi. Nah, yang ketiga, yang segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita kembalikan. Ketika anak berbuat salah, kita bisa memberikan motivasi kepada anak tersebut. Apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat apa tidak? Harapannya ketika anak-anak itu mengakui ternyata itu memang tidak diperbolehkan karena di awal pembelajaran kita sudah membuat suatu kesepakatan kelas. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, itu yang paling poin yang penting. Ketika tergerak semangat menjalankan keyakinannya, ketika mereka sadar betul yang dilakukan adalah menyimpang dari keyakinan yang telah disepakati. Dan apa itu restitusi dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran adalah proses menciptakan kondisi
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dimaksud dengan restitusi dalam pembelajaran. Dan ciri-ciri dari restitusi adalah restitusi bukan untuk menebus suatu kesalahan. Jadi ketika ada melakukan kesalahan, kita tidak harus menyuruh anak untuk menebus kesalahan tersebut, namun untuk belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian restitusi bisa memperbaiki hubungan, dan restitusi adalah sebuah tawaran, jadi bukan paksaan. Dan restitusi juga fokus pada solusi. Kemudian restitusi adalah bisa menguatkan. Oke, lanjut. Nah, goalnya apa dalam sertifikat restitusi? Yaitu ending dari suatu proses tahapan tadi. Kalau kita sinkron dengan teori yang kita baca dalam materi CGP, itu sertifikat restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin yang positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Dan restitusi fokus pada solusi, yaitu dalam restitusi guru harus bisa menstabilkan identitas murid dengan mengatakan bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, ini kadang-kadang yang kita kadang sering lupa bahwa kita itu mencari kesalahan anak. Jadi kita bisa menghindari. Kita mulai sekarang bisa mengubah sebuah pertanyaan. Jadi kita tidak mencari sebuah kesalahan anak. Jadi untuk mendorong anak untuk bisa menstabilkan emosinya. Selanjutnya, 5 posisi kontrol seorang guru. Lanjut. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, jadi guru itu ada yang setiap apapun itu pasti selalu ada menghukum siswanya. Dan yang kedua, membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kita guru harus bisa menjadi teman kepada siswa tersebut. Yang keempat, sebagai pemantau. Jadi kita hanya memantau saja apa aktivitas anak tanpa memberikan sebuah tindakan. Yang terakhir adalah guru harus bisa menjadi manajer. Selanjutnya, ini ada ilustrasi tentang apa itu penghukum. Bisa kita putar mungkin. Sekarang yang posisi membuat rasa bersalah bisa kita lihat sebagai ilustrasi. Sekarang sebagai teman, jadi guru bisa sebagai teman kepada anak.
Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap beresinnya Bu. Ya sudah sekarang, nanti lain kali lainnya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Tadi Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir adalah sebagai manajer, ini mungkin yang menjadi prioritas. Selamat pagi, Naren. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah. Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelasmu belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, demikian tadi salah satu simulasi video singkat tentang 5 posisi kontrol sebagai guru, di mana itu yang paling efektif adalah yang menjadi manajer. Kalau menjadi teman itu mungkin kita lebih akrab, tapi ada positif dan negatifnya. Positifnya apa? Kita menjadi lebih dekat dengan anak-anak, kemudian negatifnya anak lebih terlalu ketergantungan. Jadi ketika ada apa-apa, kalau tidak dengan guru yang bersangkutan, itu mungkin anak-anak tidak akan menjalankan tugas-tugasnya. Demikian. Mungkin itu dari saya apa yang telah saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif sekolah. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjalankannya, menjadikan lingkungan sekolah kita sekolah yang positif. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh maju. Kak Toto, oke silakan. Monggo. Silakan bisa dikomentari terkait tentang budaya positif ini. Silakan Pak Toto, ada yang mau disampaikan Terima kasih. budaya positif atau Satu hal yang mungkin
menjadi fokus saya tadi adalah tentang keyakinan kelas tadi. Ya, keyakinan kelas ya. Satu hal yang luar biasa. Tapi yang perlu diingat bahwa khususnya SMK itu kan heterogen banget dari aspek ekonomi, aspek religi, kemudian aspek jarak dan aspek lingkungan luar biasa. Sehingga dia akan sangat mempengaruhi karakter anak di kelas, di sekolah bahkan. Sehingga ini akan menimbulkan suatu perbedaan dalam suatu permasalahan yang sangat banyak. Ada anak yang tadi disebutkan mungkin ada yang malas, ada yang nakal, bahkan ada yang bagus, bahkan ada yang disiplin. Nah, itu mungkin menjadi suatu pertanyaan bagi kami, bagi saya, bahwa untuk mengantisipasi hal-hal perbedaan yang begitu banyaknya di kelas sehingga mendapatkan suatu proses belajar yang baik, itu kira-kira seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ini sebuah usulan. Ini tadi disebutkan banyak sekali tentang tadi disebutkan contoh bagaimana seorang penghukum, seorang teman, kemudian juga seorang manajer. Tapi saya punya usul bahwa segala sesuatu mungkin dibuat sebuah hal bagaimana sekolah ini menyenangkan. Karena kalau tidak menyenangkan, bangun pun kita akan terlambat seperti yang dicontohkan. Karena apa? Dia ingin sekolah sudah menjadi beban. Mau sekolah dulu, pakai malas, kadang bangun juga malas. Mungkin banyak yang di sini dapat salah. Ya seperti itu. Sehingga kita bagaimana membuat sekolah ini menjadi menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya jawab. Jadi untuk menstabilkan anak-anak untuk ketika melakukan kesalahan, ya, ini bisa dibuka lagi di gambar segitiga resolusi tadi. Untuk menstabilkan, jadi ketika anak-anak kelas 1 melakukan kesalahan, yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin bisa kami tekankan lagi. Yang pertama adalah jangan pernah menjudge anak bahwa yang dilakukan adalah satu-satunya perbuatan yang dilakukan di sekolah ini. Jadi bilang saja kepada anak-anak, mungkin kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan tersebut. Itu salah satu untuk kita menghibur anak agar mereka tidak merasa terjustifikasi. Dan yang berikutnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu juga salah satu kalimat menghibur anak agar emosionalnya menjadi lebih stabil. Mungkin demikian Pak Toto, ya, seperti saya. Selanjutnya ada lagi refleksi mungkin dari komentar. Ada komentar dari Pak Tanto, monggo selaku guru senior. Monggo guru senior bisa menyampaikan komentar. Ini adalah Bapak Tanto, guru senior di sekolah kita. Terima kasih Pak Agus Supriyanto, STMPD, yang telah membeberkan beberapa hal yang ada hubungannya dengan calon guru penggerak. Tadi disampaikan bahwa kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, itu langsung dijustis kamu yang melakukan pelanggaran atau yang paling jelek bahkan. Terus tadi juga disampaikan bahwa untuk memberikan sesuatu kepada siswa itu harus ada kesepakatan. Sadurunge dhewe kesepakatan sih. Kowe engko nak sambut dino telat sanksine opo? Nah, misalkan sanksinya apa? Okay. Kalau sudah disepakati semacam itu, insya Allah para siswa nanti akan melakukan karena sudah sepakat. Nah, sepakat nanti diunyo-unyo karo kancane. Piye kok telat wae. Nah, apakah hal semacam ini nanti juga akan diperbolehkan nggak dalam rancangan guru penggerak? Kesepakatan dalam melakukan pelanggaran dalam kelas itu. Dan yang diharapkan yang terpenting adalah bahwa siswa itu harus ikhlas atau harus menyadari bahwa hal tersebut sudah disepakati bersama. Saya kira itu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamdok atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi saya garis bawahi di sini adalah ketika anak-anak melakukan kesalahan dan kesalahan itu sudah berulang kali, tetapi menurut saya ketika anak-anak itu sudah melakukan kesalahan beberapa kali selama tertuang dalam sebuah keyakinan kelas, saya pikir tidak masalah kita terapkan, karena itu menjadi kesepakatan. Ketika anak-anak melakukan pelanggaran 1, 2, 3 kali, nanti ada sebuah konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Saya pikir itu tidak masalah. Demikian Pak Kamto, ini jawaban dari saya. Cukup? Baiklah, demikianlah serangkaian diseminasi terkait budaya positif yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan calon guru penggerak, telah banyak disampaikan beberapa hal yang ada hubungannya dengan cara menanggulangi siswa, mulai dari awal sampai diharapkan nanti siswa dapat berhasil. Di situ dibeberkan ada berbagai masalah, misalkan ada hukuman, ada konsekuensi, ada segitiga restitusi. Dengan demikian, mudah-mudahan nanti kita dapat menerapkan apa yang disampaikan di pertemuan ini nanti yang ada hubungannya dengan kegiatan kita atau tugas kita mengajar di kelas. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semua nanti bisa menjadi guru yang betul-betul guroni dan dapat digugu dan ditiru apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, guru sebagai tut puri ganda yani. Mudah-mudahan perkataan bahasa Jawa ini dapat memotivasi kita semua sebagai guru. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Arini, guru PKS SMK 2. Jadi hasil dari saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif adalah pergerakan mindset. Artinya mindset siswa itu sekarang ini adalah kan peraturan. Jadi siswa mematuhi peraturan dengan artian kalau kita mematuhi peraturan itu guru senang, siswa mendapat nilai baik. Tapi ini bergeser ke mindset motivasi intrinsik. Jadi mempunyai keyakinan kelas tadi ya, keyakinan bahwa sesuatu itu dilakukan memang dari dalam diri untuk memberikan dampak yang lebih baik ke depannya. Jadi di sini kita mendampingi anak untuk membentuk karakter dengan menumbuhkan budaya positif tadi. Jadi kita juga tahu nanti bagaimana kesepakatan itu kita buat di kelas. Oke, itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, masih semangat? Tepuk tangan buat kalian. Oke, untuk mengawali kita nanti akan membuat sebuah keyakinan kelas seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Jadi nanti kalian akan saya beri sebuah kertas kecil-kecil. Nanti silahkan buat tulisan yang bernuansa keyakinan kelas. Nanti kalian bebas mau keyakinan kelas kita itu mau kita buat seperti apa. Nanti kalian tulis saja di kertas tersebut, kalian tuangkan. Nanti kalian tulis di situ, kemudian nanti kita tempel di papan tulis. Kemudian nanti kita simpulkan, kita ambil beberapa poin yang inti, nanti kita buat sebuah keyakinan kelas. Gitu ya? Ya. Oke. Oke, sekarang Ya, Pak. 3. Oke, untuk itu marilah kita mulai untuk membuat sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas tersebut adalah berisi dari pikiran-pikiran kalian atau kesepakatan kalian. Kita nanti mau berbuat mau seperti apa, nanti kita tuangkan dalam sebuah keyakinan kelas.
Oke, saya tulis terlebih dahulu untuk keyakinan kelasnya. Saya tulis dulu ya. Keyakinan kelas. Nah, nanti ini kalian bisa menuliskan di selembar kertas yang akan saya bagikan ini. Masing-masing boleh menulis, nanti hasilnya tulisan akan kita tempel di sini. Itulah unek-unek kalian yang akan kita simpulkan. Oke, sekarang saya bagikan kertas, nanti kalian isi seperti tadi. Silakan nanti diisi masing-masing kesepakatan kelasnya apa, nanti ditulis saja di situ. Nanti kita tempelkan bareng-bareng. Ditulis saja. Kembali ke sini. Jangan terbalik ya, nanti lemnya yang belakang itu nanti. Ya, sudah menerima kertas ini semuanya ya? Jadi sekarang tugas kalian adalah untuk menuliskan beberapa budaya positif yang akan kita kerjakan ke depan. Jadi dalam suasana kelas ini biar menjadi baik atau kondusif, silakan kalian punya ide atau gagasan apa untuk menjadikan itu sebuah kesepakatan kelas. Nanti semuanya boleh menulis, nanti kita tempelkan satu persatu di depan, nanti baru kita simpulkan, kita ambil poin-poin yang sama, kita tulis satu saja. Misalkan contohnya, misalkan datang tepat waktu, misalkan ada yang tulis 4 anak, ya kita ambil satu saja. Kemudian tidak boleh mengganggu temannya atau menghargai teman yang lain. Kalau saja 5 anak, kita ambil satu saja, itu poinnya. Kemudian kalau di bengkel dipersilakan membawa wepa, misalkan itu yang tulis 2 anak, ya kita ambil satu saja. Jadi itu semuanya nanti kita simpulkan, kita jadikan satu, kira-kira 5 atau maksimal 10 kesepakatan kelas. Nanti itu menjadi kesepakatan kita bersama. Oke ya, kalau sudah semuanya, silakan diambil bolpennya. Silakan disiapkan bolpennya masing-masing. Oke, silakan menulis. Ya sudah bawa bolpen. Silakan. Pas, tepat, akurat, selamat, tanpa maksiat.
Silakan ditulis sesuai dengan apa yang dipikirkan untuk kita membuat sebuah keyakinan kelas. Boleh 1, boleh 2 item. Nanti semuanya kita kumpulkan, kita simpulkan bersama-sama. Nanti kita buat sebuah keyakinan bersama. Kemudian nanti kita tempelkan bersama-sama. Kita ambil poin-poin mana yang sudah sama. Nah, jadi nanti kita akan tempelkan di dalam papan ini yang berjudul sebuah keyakinan kelas. Oke, silahkan. Yang belum segera diisi. Boleh mengisi 1 atau 2. Nanti kita kumpulkan sama-sama untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, boleh ditambahkan, boleh. Nanti kita simpulkan saja. Bisa kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Ya. Oke, bisa berdiskusi dengan temannya, boleh. Berdiskusi mau menulis apa, boleh. Nanti untuk kesepakatan kelas kita, nanti mau kita buat seperti apa. Boleh lihat di sini. Wajib kas. Oke, bagus. Kas. Jadi nanti kita akan mengisi kas untuk kelas kita. Oke. Boleh coba lihat ini isinya apa. Saling sayang menyayangi sesama teman. Oke, bagus. Tidak boleh mengganggu temannya. Ini apa? Boleh saya lihat sebentar apa isinya. Oke, diperlihatkan. Oke, membuang sampah pada tempatnya, itu poinnya, tidak mengganggu teman yang lain. Oke, bagus. Ini apa? Bagaimana? Boleh saya lihat? Saya zoom dulu. Peduli sesama dan menjaga solidaritas. Dilarang membuli satu sama yang lain. Oke, bullying nggak boleh. Betul. Mungkin kamu apa ini? Tidak boleh bermain kartu, ya, tidak boleh judi. Nah, bagus ini untuk pengingat temannya. Nanti di kelas tidak boleh bermain kartu alias judi. Kamu apa Sido? Apa? Yakin dan percaya diri, Pak. Ya, di dalam kelas kita harus yakin dan percaya diri. Ya, itu bagus. Ini harus punya kepercayaan diri yang tinggi. Nama apa Mas? Lihat, saya lihat. Dilarang apa itu? Datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Ya, ini disiplin waktu. Jadi nanti setiap pembelajaran harus datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Ini Mas, boleh saya lihat dari sini. Apa ini? Bekerjasama menjaga kebersihan kelas. Ya, bagus. Oke, nanti kita simpulkan satu persatu. Ini tadi yang wajib kas. Oke, apa ini poinnya? Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Nah, bagus. Membuat kelas yang nyaman. Dilarang apa ini? Oke, saling menghargai intinya. Oke, bagus. Ini apa Mas? Coba saya lihat sudah? Sudah. Apa hasilnya? Nah, saya fokus. Di Saat guru menerangkan. apa? Saat guru menerangkan Pembelajaran para murid wajib memperhatikan dan mendengarkan. ya, di saat guru menjelaskan, murid wajib Memperhatikan. Ya, ini bagus. Sudah bagus-bagus semua ini untuk budaya positif.
Oke, jadi sudah semuanya mungkin? Sudah ya? Oke, terima kasih. Oke, kalau sudah selesai menulis, sekarang ya sudah bisa ditempelkan maju ke papan tulis. Silakan urut dari depan kanan dulu. Silakan ditempelkan, Mas. Oke, lanjut. Meja belakangnya di bawahnya ada jaraknya boleh. Nah. Oke, sekarang lanjut. Meja belakangnya. Oke. Jangan sampai terbalik loh ya untuk kertasnya sama lemnya. Oke, sekarang lanjut di meja yang belakangnya. Oke. Sekarang lanjut Arya, maju. Oke. Ya. Ini sudah 5 lajur, 5 kesepakatan. Sekarang yang barisan tengah gantian, silakan maju perwakilan. Boleh. Agak ke bawah mungkin, biar lurus. Oke. Ya. Oke, selanjutnya barisan belakangnya boleh dikumpulkan ke depan. Oke, terima kasih. Boleh selanjutnya yang barisan belakangnya. Oke, sudah. Selanjutnya barisan belakangnya boleh maju kalau sudah selesai. Oke, sudah. Selanjutnya paling belakang silakan bawa maju ke depan, Mas. Iya. Dengan percaya diri sekali. Oke. Coba saya cek dulu. Oke, sudah 5. Sekarang lagi untuk yang bagian kiri boleh ditempelkan ke depan. Silakan. Langsung disambung meja di belakangnya yang sudah ditulis di bawah ke depan ditempelkan saja. Oke, kalau sudah bisa maju ke depan ditempelkan. Terakhir boleh maju. Ya. Oke, sudah kita tempel semuanya beberapa keyakinan kelas. Baiklah, coba akan saya lihat satu persatu. Nanti kita ambil yang sudah sama. Menciptakan suasana kelas yang nyaman, bersih. Utamakan sholat. Jaga solidaritas. Mengenakan berpak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sholat tepat waktu ya, bagus. Ini ada beberapa. Tidak lupa dengan slogan cepat, tepat, akurat, selamat, tanpa maksiat. Ini slogan mesin. Oke, bagus. Ini ada beberapa. Oke, sesama teman saling menyayangi. Kemudian tidak boleh bermain kartu. Yakin dan percaya diri. Oke, bagus. Semuanya sudah baik. Oke ya, marilah kalau sudah kita tempelkan semuanya, nanti kita simpulkan bersama-sama. Oke, selamat
pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Tepuk tangan bagi saya. Baiklah, seperti yang saya sampaikan kemarin, pada hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas sudah kalian tulis kemarin di lembar kertas, kalian tempel-tempelkan, dan itu sudah kita simpulkan. Nanti akan kita buat fakta integritas atau untuk meyakinkan bahwa kalian sudah sepakat atas apa keyakinan kelas yang sudah dibuat kemarin. Jadi nanti kalian tinggal menandatangani kesepakatan kelas yang sudah dibuat pada hari kemarin, yang itu kita simpulkan, kita ambil poin-poinnya yang inti, yang penting, itu kita buat sebuah banner, itu nanti yang menjadi keyakinan kelas kita bersama. Dengan dibuatnya keyakinan kelas, mudah-mudahan itu menjadi petunjuk atau menjadi sebuah rambu-rambu, sebuah peraturan kelas yang mana kalian nanti akan melaksanakan peraturan yang sudah dibuat bersama-sama. Oke, mungkin saya bisa dibantu oleh dua anak untuk memasang banner yang sudah kita buat. Nah, kemudian atas saja. Atas ini tidak apa-apa. Atas lagi boleh dipasang kayu aja yang kuat. Nah, mantap. Itu ketutupan kelasnya itu. Nanti kalian kita suruh tanda tangan sesuai nomor absen yang di kolom yang sudah disediakan. Kolom-kolom seperti ini. Satu. Oke ya, jadi sudah hasil kesepakatan kalian sudah kita tuangkan dalam sebuah banner atau MMT ini berupa keyakinan kelas 12 TP1 SMKN 2 Sragen. Ini adalah hasil dari tulisan kalian kemarin, sudah kita rangkum, kita simpulkan menjadi 8 poin yang inti. Yang pertama adalah, boleh saya ulas sedikit. Kesepakatan kelas yang pertama adalah datang dan pulang tepat waktu. Apakah ini sepakat? Setuju? Setuju. Jadi poin ya, yang pertama nanti datang harus tepat waktu dan pulang nanti juga tepat waktu. Kemudian yang nomor 2 yaitu menjaga suasana kelas yang bersih dan nyaman. Apakah ini sepakat? Sepakat. Apakah ini setuju? Setuju. Jadi di antara poin nomor 2 itu yang harus kalian lakukan adalah menjaga kebersihan kelas, termasuk nanti menyapu, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Itu masuk pada poin menjaga suasana yang bersih dan nyaman. Kemudian yang poin nomor 3, memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung. Apakah sepakat? Setuju? Setuju. Jadi poinnya di sini saya sampaikan, ketika ada seorang guru yang masuk kelas menyampaikan materi, kalian diharapkan untuk fokus dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Poin yang nomor 4, menjaga slogan 5S. 5S itu adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, apakah ini sepakat? Setuju? Setuju. Berarti nanti kita harus tetap menjaga, setiap ketemu siapapun kita harus senyum, menyapa, kemudian ucapkan salam dengan etika yang sopan, santun tentunya. Selanjutnya, yang poin nomor 5, saling menghargai sesama teman. Nah, saling menghargai sesama teman, apakah sepakat? Sepakat. Setuju? Setuju. Sedikit menghargai itu diantara tidak boleh membuli teman. Memanggil teman dengan yang bukan namanya itu tidak boleh. Jadi
Jadi harus memanggil teman namanya langsung. Tidak boleh memanggil nama orang tuanya, nama kandungnya, nah, atau nama gaulnya. Jadi bisa baik teman itu menjadi membuat teman kita tidak nyaman. Ya, seperti itu. Jadi kita harus menghargai sesama teman. Tidak boleh saling ejek mengejek. Selanjutnya yang poin nomor 6, selalu yakin dan optimis. Semangat? Artinya selalu yakin dan optimis adalah kita itu punya masa depan yang jelas. Kita positif thinking. Jadi kita menggapai masa depan adalah dengan keyakinan yang kuat. Segala sesuatu kalau kita yakin, insya Allah nanti pasti akan ada jalan keluarnya. Yang nomor 7, mengenakan pakaian birpak saat praktek di bengkel. Setuju? Setuju. Sepakat? Jadi nanti siapapun ketika ada pembelajaran praktek berlangsung masuk bengkel syaratnya harus sudah mengenakan birpak. Nah, birpak sesuai disepakati pada minggu pertama, minggu kedua itu sesuai kesepakatan kelas. Karena memang di bengkel identik dengan pakaian kerja. Selanjutnya yang terakhir nomor 8, melaksanakan slogan mesin saat dipraktek, yaitu cepat, tepat, akurat, selamat, tanpa maksiat. Sepakat? Setuju? Cepat artinya setiap kegiatan harus satset, satset gagas, orang lemak-lemek, seperti itu. Tepat pada pengukurannya, tepat pada proses pengerjaannya, seperti itu harus tepat. Langkah-langkahnya juga harus tepat. Akurat, tentunya ketelitian. Dalam mesin nanti dituntut ketelitian, itu harus akurat. 0, sekian mili itu sebagai toleransinya. Selamat, jangan lupa keselamatan kerja penting. Pada saat kita praktek, utamakan keselamatan lingkungan, keselamatan kerja, keselamatan fisik. Jangan sampai kita bekerja tidak selamat, itu juga beresiko. Utamakan keselamatan yang terakhir ini tanpa maksiat. Awarnya nasihat. Apa itu? Berbuat yang baik. Yang lebih ekstrem lagi tidak senonoh di situ ya. Tidak boleh. Oke. Demikian 8 kesepakatan. Sudah semua disepakati? Tepuk tangan buat kalian. Oke, baiklah, setelah kita buat kesepakatan dan kita rumuskan menjadi 8 item, 8 poin. Ini pesan saya betul-betul nanti kalian laksanakan keyakinan kuat yang sudah kita buat bersama dengan pembuktian bahwa kalian setuju akan 8 kesepakatan ini. Saya minta nanti masing-masing menuangkan tanda tangan bahwa sudah menyetujui dan menyepakati kesepakatan kuat yang sudah dibuat. Di situ sudah ada 36 kolom. Itu nanti sudah sesuai dengan jumlah siswa kita, jumlahnya ada 36. Nanti kalian silakan mencari nomor absennya masing-masing untuk membubuhkan tanda tangan di banner keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Bisa kita mulai? Bisa. Sekarang kita urut dari sebelah mana? Kanan dulu ya. Kanan dulu. Silakan Mas. Dicari nomor absennya ya, sudah nomor absennya masing-masing, bukan tanda tangan. Oke, lanjut. Langsung disambung belakangnya, langsung maju aja, tidak apa-apa. Langsung lanjut, tidak apa-apa. Barang. Langsung lanjut. Silakan langsung lanjut belakangnya biasanya.
Terus lanjut tindakannya, datang dengan lagi lanjut, langsung saja maju, tidak usah menunggu, langsung saja. Oke. Lanjut. Oke, lanjut langsung sambung belakangnya. Lanjut. Masuk aja. Silakan tanda tangan, sesuaikan kolom dan nomor absennya. Ya, lanjut langsung belakang, maju aja langsung. Nanti belakangnya. Sana dulu boleh. Oke, langsung belakangnya maju aja, tidak apa-apa, langsung berdiri. Ya, langsung belakangnya, langsung barisan belakangnya, maju berdiri langsung. Biar cepat. Langsung berdiri belakangnya, nanti langsung belakangnya bawah. Lanjut, ya, dua belakang langsung berdiri semuanya. Oke ya, sudah semuanya tanda tangan. Nanti tinggal saya menguatkan saja. Jadi kalau sudah tanda tangan berarti kan sudah sepakat. Sekarang saya tinggal penguatan saja. Baiklah, kalian sudah menandatangani fakta integritas atau fakta keyakinan kelas sejumlah 8 poin. Jadi setelah kalian menandatangani ini, jadi kalian sudah menyepakati peraturan ataupun perjanjian yang sudah kita buat bersama.
Untuk itu, marilah kita tepuk tangan bersama kepada yang paling warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya dan teman-teman semuanya membuat keyakinan kelas yang berjumlah 8 poin ini, membuat saya lebih bersemangat lagi dalam belajar ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya sebagai salah satu siswa dari 12-1 merasa sangat bangga karena adanya keyakinan kelas ini. Saya harap dengan adanya keyakinan kelas ini, kelas kita menjadi lebih solid dan lebih terjaga kekompakannya. Setuju? Setuju. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.